Oh, Roxy Roxy. Gue tahu si Roxy ini di mana sih. Nggak pernah. Iya, Roxy di mana? Bukan di Roxy ya, tapi. Oh, di sini. Ya, gimana aja lah. Udah mulai ya? Udah, Mas. You hear it. Halo semuanya. Halo. 13. Yeay! Ada teman-teman banyak banget dari Pusdok Info dan juga Pick Air. Keren banget. Benar. Selamat datang kembali di podcast Anak Pusdok 13. Jadi pada kesempatan kali ini kita ngapain nih? Kita beda sendiri nih. Ya, Kita beda nih. Biasanya kita di dalam ruangan, sekarang ada di luar ruangan. Iya. Ini sejuk nggak? Sejuk nggak? Sejuk banget. ya. Agak lumayan panas sih. Sejuk karena abis sholat gitu. Iya, Masya Allah. Dia nggak sholat kayaknya, makanya nggak sejuk. Ya. Jadi kita lagi di mana nih? Ada yang tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih kita lagi di mana? Lagi di mana ya teman-teman? Jadi kita lagi di Taman Langsa. Betul, Taman Langsa. Gak pakai B ya. Jangan. Nanti lambat ya. Nanti bukan jadi taman ya. Apa tuh? Tuman. Iya. Bisa lanjut aja nggak? Oke, jadi Jadi kita mau bahas apa nih? Ini kita ngapain nih di sini? nah dulu kenalan dulu nggak sih? iya, Nah, dulu. iya. kami nih dari Pusdok kan, teman-teman udah pasti tahu lah Pusdok itu apa ya kan. Kita juga udah sering buat pondok. Nah, tapi di sini ada kakak-kakak baru nih. Coba kakak bisa kenalin diri dari mana gitu. Oke. Kenalin aja kak. Kamu dulu deh. Oke, dulu. Hai teman-teman semua, aku Ayla Putri dari Pick Air. Teman-teman tahu nggak Pick Air? Pick Air itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan hari ini aku di pondok gak sendirian, tapi aku bareng sama wakil aku. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Liliana Novita Aurelia. Aku di sini sebagai wakil Pick Air dan mendampingi Ayla. Yeay. Kita mau bahas apa nih Kak? Kita udah di hutan-hutan gini. Kita mau ngebahas tentang honey ya. Hani. Betul banget. Hani cinta, sayang, bukan? Apa Ada yang tuh? tahu nggak? Madu, Ada madu. apa? Oh, madu lebah gak sih? Aduh. Iya, iya. Iya sih. Ya, ya udah. Bahasa Jepang ya? Oke. Hani Biro TV. Oke. Apa sih? Hani singkatan dari Hari Ari. Narkotika. Indonesia. Oh, internasional. Indonesia dan internasional. Kurang briefing. Hari HANI. Iya, betul. Hani Hari Anti. Narkotika. internasional. Itu agak kurang briefing dikit Ya, ya. nggak apa-apa. Oke, jadi Oke, jadi karena kita berhubungan dengan tanggal HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional, jadi di sini kita mau ngebahas tentang narkotika nggak sih? mungkin nggak hanya seputar narkotika aja, tapi kali mungkin kita bisa ngebahas terkait kayak zat-zat adiktif yang memang remaja sekarang tuh kayak perlu diketahui gitu sama mereka. Betul banget. Bisa dimulai dari apa nih? Dari pengertiannya kali ya. Iya sih, mungkin pengertian ini kak, mungkin saya pertanyaan nih ya dari untuk Kaila nih mungkin ya. Oke. Kita kan jadi remaja nih ya. Kita udah mengenal tentang pergaulan bebas nih. Betul. Ya kan, di sekitar kita banyak banget pergaulan bebas ya. Iya. Gak apa-apa kak, nyari tempat duduk kayak gini. Boleh diambil sini kak, boleh. Oke. Sakit ya lama-lama Oh, ya. iya. Iya benar lagi. Gak apa-apa. Juga. Iya. Anak-anak aja ini emang kayak gue nggak dikasih tempat yang enak gitu nih sama. Agak maju nggak apa-apa? Gak apa-apa. Apa ya? Kayak gue. Aduh, Gak apa-apa, ini anti emang kalau pondok itu ada gambarnya? ada dong. Demi apa? Ya ini kan direkam. Iya serius. Oh sorry ya. Ada sih ya. Gak apa-apa ini. Iya. Emang kita tanpa briefing, tanpa cut gitu. Benar. Jadi senatural mungkin. Ini teman-teman masih bisa didengar semua. Tadi pertanyaan saya kak, Ya karena remaja lagi di masa pergaulan bebas, benar. Terus jadi kayak apa hubungannya dengan hari-hari sekarang ini? iya ya? itu banget. Wah ini double job ya gue. Nggak apa-apa. Bisa lah menjelaskan. Oke, mungkin ini karena yang di sini kan teman-teman menontonnya juga masih anak-anak remaja dan juga masih SMA. Kita kayak ngobrol biasa aja. Jadi kalau mata gue nggak harus ke kamera nih karena ada anak-anak kita
kita di sini nih gitu kan. Ini nggak boleh di shoot gitu anak-anaknya. Oke nih. Oke. Gini loh teman-teman, jadi Udah lanjut. narkoba ini adalah mungkin nggak cuma sejenis kayak narkotika atau psikotropika ya. Jadi narkoba ini kan banyak jenisnya. Maksudnya 2 jenis itu, tapi selebihnya itu adalah zat-zat adiktif. Dan kenapa bisa kita jadikan ini sebagai acara yang cukup menarik gitu kan, kayak kegiatan interaktif, karena biar supaya teman-teman tahu nih sebagaimana narkoba itu atau narkotika ini memang berbahaya sekali untuk di masa remaja seperti kita yang rasa penasarannya tuh lagi banyak-banyaknya, lagi tinggi-tingginya. Betul banget. Rasa penasarannya lagi tinggi-tingginya, kayak oh my god, ini tuh apa ya? Terus juga kayak lagi stres-stresnya di masa-masa pubernya, terus juga lagi pada jatuh cinta, sakit hati apa segala macam, itu banyak banget gitu kan. Nah, rata-rata dari mereka yang emang kurangnya edukasi terkait narkoba ini, mereka mengalihkan sesuatu itu dengan menggunakan hal tersebut kayak narkotika gitu, atau kayak teman-teman yang tahu seperti ganja kayak gitu. Ini nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kan edukasi ya. Iya kayak gitu-gitu, karena banyak sekali hal yang memang katanya ketika kita mengkonsumsi itu tuh bikin kita jadi lebih mengurangi rasa nyeri atau mengurangi rasa khawatir, intinya lebih tenang sesaat. Karena kalau teman-teman tahu narkoba itu sebenarnya anehnya gini loh, anehnya adalah udah tahu narkoba itu adalah kata dari, kalau dari bahasa Inggris tuh katanya narkos gitu, artinya tuh ya kan, artinya tuh menidurkan. Nah, sedangkan teman-teman tuh kayak udah pada baca dan udah tahu kayak oh iya narkoba tuh menidurkan gitu, menenangkan sesaat. Tapi herannya kenapa anak-anak sekarang tuh masih kayak tetap dicoba gitu. Ya itu karena balik lagi, satu bisa jadi karena diri kita yang masih penasaran, terus yang kedua karena lingkungan. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Jadi teman-teman di sini perlu mengetahui dengan cara yang lebih asik gitu. Makanya kenapa Pusdok terus juga PIKR ini mengadakan yang namanya kegiatan interaktif Hari Hani gitu. Seru kan ya? Seru gimana? Seru Banget kan? Karena kita tadi per pos-pos gitu, dan setiap posnya tuh ada kegiatan yang memang macam-macam dan kompleks gitu. Terus juga teman-teman bisa sambil belajar, oh ya tadi tuh dampaknya ada bisa jadi delusi loh, terus juga tremor ya tadi ya, sambil diperagakan, terus juga ada sambung kata kayak gitu di pos-pos kayak gitu. Kan mungkin bisa kali ditanya tuh beberapa anak, seru nggak hari ini? Menurut aku sih seru ya, seru banget. Karena kita bisa sambil belajar, terus juga mereka juga yang jadi PJ posnya juga harus tahu gitu ini tuh apa maksudnya gitu. Jadi kan secara nggak langsung mereka juga belajar gitu kan, tanpa harus kita suruh kayak belajar gitu. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang kalau disuruh malah nggak dilakuin kayak gitu. Itu nih, jadi permasalahannya adalah yaitu karena remaja udah lagi di masa labil-labilnya, terus nggak stabilnya emosi, terus juga lagi di masa-masa yang memang mereka tuh pengen explore, pengen cari relasi yang banyak, tapi kadang mereka masih suka salah dalam memilih gitu, kayak yaitu takutnya nanti pertemanannya malah menjerumuskan mereka ke hal-hal yang seperti itu, kayak menyalahgunakan narkoba. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak, tapi narkoba itu ada yang bisa digunain dengan baik kok Kak? Iya, karena emang udah, maksudnya kalau kita nggak memakai dosis yang kayak tinggi, kan ada tuh narkoba tuh sebenarnya bukan narkoba ya, lebih ke arah zat-zat adiktif. Zat-zat adiktif itu banyak banget yang memang dijadikan obat gitu loh teman-teman, kayak buat meredakan nyeri. Tapi itu tuh harus udah ada resep dokter. Iya, harus ada resep dokternya. Tapi kalau misal emang yang diperjualbelikan yang secara ilegal ya namanya, ilegal. Nah itu benar-benar ya itu berarti tandanya udah di luar dari resep dokter, dan ya seharusnya kita nggak perlu pakai gitu, ngapain gitu kan. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakuin selain daripada harus merealisasikan stres kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Kita bisa ikut-ikut kayak Pusdok gitu kan, jalan-jalan. Pusdok kan sering jalan-jalan ya, betul banget. hunting foto ya, benar. seru banget tuh, hunting foto seru banget. Terus PIKR juga sering ada kegiatan di luar terkait kesehatan mental kayak gitu, ikut join lah kita. Nah, Kayak gitu. tadi aku dengar kalau misalnya
narkoba itu zat yang adiktif, artinya bikin kecanduan. Iya, benar. Tapi nih, kan kita sebagai Gen Z nih ya, Yes, Gen Z. pasti nggak jauh-jauh dari HP ya. Iya, bener Nah. banget. Sebelumnya aku tuh pernah baca penelitian kalau misalnya Gen Z itu screen time ya, itu melebihi Iya lagi. kadar normal gitu Bener, kayak bener banget. Iya kita lagi, tuh iya malah lagi, jadi iya lagi. kayak kecanduan Iya, juga bener. gitu. Iya. Nah, menurut saya sendiri nih ya, di era yang sekarang Gen Z lebih banyak Gen Z yang kecanduan bermain HP dan digital dibandingkan narkoba. Iya. Nah, memang keduanya tuh agak beda nih, tapi kalau misalnya kita lihat angkanya itu hampir mirip tau, dan efeknya juga menurut saya nih ya sama-sama apa ya, merugikan Iya, gitu. merugikan, bener-bener. Nah, mungkin kamu Mungkin caranya berbeda kali. iya ya? berbeda. Nah, Nih, pengalaman saya sendiri, Iya. saya pernah main HP itu sampai 8 jam non-stop itu gitu. kelihatan tuh screen time. Iya, itu screen time, block base. Nah, setelah itu, pantesan ya. Ini Wajar. kecanduannya blockless ya. Itu dia. Iya. Itu. Kalau kamu apa? Saya kecanduannya sama sih blocklist juga. Block Terus base yang juga. game lagi. Kayak apa ya, kalau misalnya saya pikir pemuda sekarang tuh lebih mementingkan handphonenya daripada Di sosial, lingkungan ya sekitar. lingkungan sosialnya. Bener. Karena ada yang bikin gara-gara di HP tersebut jadi antisosial. Iya, bener banget. Jadi Bener banget. apa ya, menyendiri. Jadi hampir sama ya dampaknya kayak ketika dia tuh memakai narkoba. Nah, itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi ini ya benar sih, makanya kenapa mungkin kita menamakan ini tuh temanya don't get addicted. Addicted. Ya, Ya, gitulah. itu dia. Nanti tolong di sini ya, nggak diedit ya. Ya kayak gitu. Nah, oke. Saya mungkin mau nambahin tadi ya kata-kata dari Rizky nih. Jadi kan Rizky bilang kalau misalnya banyak Gen Z yang juga kecanduan gitu, kecanduan bermain HP. Tuh. Nah, kita mungkin nggak bisa ngerasain secara langsung gitu, apa ya, secara langsung dampaknya dari kecanduan main HP, karena kecanduan main HP itu dampaknya jangka panjang guys. Tuh, bener. Berbeda dengan narkotika, karena Iya. kalau narkoba kan dia dampaknya bisa kerasa langsung tuh. Kalau iya, misalnya betul. main HP itu dampaknya jangka panjang. Bener. Jadi kalau misalnya udah keseringan lama-lama ya udah Iya. makin parah tuh orangnya. Iya, bener. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena di era teknologi yang semakin berkembang ini, kita tuh makin mudah buat nyari sensasi kebahagiaan dari situ. Betul Jadi kita contoh nih, kita scroll TikTok, terus kita nge-like, kita komen, atau kita bikin TikTok deh. Iya. Pastiin kita kayak bahagia gitu ya. Iya. Apalagi FYP. Bener. Apalagi kalau udah FYP bener-bener. Iya. Itu tuh ngasilin hormon dopamin Betul. instan dalam tubuh kita. Benar. Nah, hal inilah yang membuat Gen Z itu berpikir, gue main HP aja cuma Bisa scroll TikTok bahagia. bisa bahagia Benar, gitu. benar. Jadi bukan dopamin yang susah buat dapat, tapi gampang banget buat dapat. Iya, Nah, secara ini instan. justru yang bikin otak kita tuh jadi kayak ngerasa main HP aja deh, main HP. Akhirnya mengurangi interaksi sosial dengan orang lain. Terus bisa bikin kesehatan mental. Betul. Ya, itu Terganggu. Iya, terganggu kesehatan mental juga. Jadi main HP emang nggak apa-apa. Maksudnya kayak atas Kalau asal ada batasannya. bener. Kalau ada batasannya. Tapi kalau narkoba nggak usah, Oh, narkoba udah ya. nggak usah sama Nah. sekali ya. Nggak ada tuh namanya batasan-batasan atau coba sekali. Oke, mungkin ini menyangkut tadi nggak ada batasan. Nah, tapi ada nggak sih kayak cara untuk kita tuh terhindar dari narkoba? Mungkin kali ini aku mau nanya, Aduh. ada nggak? Kan kakak kan ini juga aktif dalam ini ya, anti narkoba gitu ya. Iya. Nah, coba bisa dijelasin nggak kak? Oke, kalian sebenarnya tahu gak sih kayak dampak narkoba itu kan separah itu ya, bikin kecanduan iya, terus bikin makin miskin iya, karena dengan pendapatan yang di Jakarta tidak seberapa, tapi kalian beli 1 gram sabu atau ganja tuh bisa ratusan sampai jutaan kan. Nah itu tuh bikin angka kemiskinan di Indonesia tuh makin tinggi. Nah kalian tuh bisa ngalihin dengan cara ikut kegiatan yang positif, mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya. Terus coba deh kalian main keluar dan lihat alam di sekitar gitu, main sama teman-teman, ikut pusdok sama pikir, itu beneran efisien banget buat kalian tuh terhindar dari narkoba. Apalagi setelah kalian nonton video ini dan tahu dampak narkoba tuh kayak gimana sih jahatnya. Bener banget. Betul banget. Dan kalau teman-teman mungkin
kadang di lingkungan sekitar kita kayak ngerasa apa ya, teman-teman mungkin udah pernah ngelihat atau merasakan atau mungkin kejadian dialami sendiri gitu. Oh, orang yang pengguna narkoba itu bisa sekelihatan itu gitu. Mulai dari contoh aja ya, tapi jangan diikutin gitu. Contoh ada siswa atau siswi dia pengguna gitu, zat adiktif atau narkoba. Nah, itu selama pembelajaran dia tuh akan lebih sering, satu, lemas, kedua, mereka nggak punya semangat atau nggak punya gairah lagi, atau ada juga yang mungkin jadi hiperaktif. Bener. Nggak kayak gitu. Ngapain dia jadi hiperaktif gitu, atau yang tadinya dia adalah anak-anak yang berprestasi, dia punya prestasi non akademik kayak gitu segala macam kayak gitu, dia jadi apa ya, kurang gitu, stamina-nya tuh jadi kurang, intinya kayak gitu. Dan itu teman-teman, tapi jangan juga nanti pada saat udah di sekolah ngelihat temennya lemes dikit, lu narkoba ya gitu, jangan gitu. Cuman emang itu adalah gejala-gejala awal gitu, dan perlu dipertanyakan juga. Kalau misal emang teman-teman udah ngelihat kayak di lingkungan sekitar udah banyak yang kayak gitu, kalian bisa lapor ke orang-orang yang memang bertanggung jawab gitu ya, lebih apa ya, expert lah di bidang kayak gitu. Juga kalau soal narkoba, terus juga tadi kan sempat dijelasin ya, zat adiktif itu ternyata nggak cuma sekedar kayak narkotika, psikotropika gitu, tapi ternyata memang dari HP digital sekarang tuh udah banyak banget yang bikin kita jadi kecanduan gitu. Wow, karena memang apa ya, sekarang tuh nggak bisa munafik juga, karena apa sekarang pakainya digital ya kak. Iya. Kayak kita juga sekolah udah lama-lama kertas tuh kayak udah nggak dipakai kayak gitu. Terus juga udah lebih banyak kita dari mulai yang kegiatannya tadinya biasanya tuh pakai kayak secara langsung, interaksi secara langsung kayak jual beli kayak gitu, sekarang udah bisa lewat HP. Wow. Shopee. Nah, tapi juga berarti tandanya adalah orang akan meng-share gitu kan, share hal-hal buruk juga akan lebih gampang kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Mungkin boleh kalau misal kita pakai digital yang dimanfaatkan dengan ya seperlunya kali ya. Kalau misal kalau sekolah itu kan udah hampir setengah hari gitu. Wah, kayaknya 9 jam. iya lumayan kan. Nah, itu aja udah menggunakan banyak HP gitu. Jadi kalau misal udah sampai di rumah, kalau bisa ya stop HP-nya gitu. Tapi kayaknya nggak bisa ya, susah ya kalau Iya, zaman bener sekarang. banget. Apalagi aku kalau misal lagi belajar nih, misal besoknya ujian, Iya. bukannya belajar, scroll Oh, TikTok gitu. Scroll Kayak TikTok, iya. lagi Bener lagi. pertama baca tutorial, tiba-tiba ada FYP nih, nonton terus. Velocity ya. Terus yang akhirnya ini yang keluar Velocity semua. Iya, Velocity. Apalagi ada Velocity nih. Kita lagi baca nih. Saya lagi kecanduan Velocity, kecanduan. Malah yang muncul FYP tau nggak apa? Apa? Tentang Hari Anti Narkoba Internasional. Iya. Kayak apa ya? Kayak Langsung, tersadarkan iya, gitu. Tampar gitu ya. Iya, Ya itu Allah. tanggal berapa Kak? Tanggal 27 Juni. 26. Iya. Karena kebetulan kita ngerayainnya. Iya. Ada sejarahnya nggak sih? Ada dong. Gimana tuh sejarahnya? Ada. Coba Jadi dijelaskan. kalian tahu nggak sih kenapa Hani itu ditetapkan pada tanggal 26 Juni? Kenapa tuh? Kenapa ya? Jadi ini tuh ada hubungannya sama perang, guys. Oh. Jadi pada abad ke-19 di Tiongkok itu orang-orang Tiongkok itu tuh kecanduan narkotika. Wih, dari Tiongkok ya? Aduh. Kenapa tuh kok kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan? Silakan lanjut. Lanjut. Iya, jadi Bahaya ini. nah ini tuh kenapa sih dia kecanduan Tiongkok? Karena adanya pasokan dari Inggris. Inggris. Jadi sengaja dia ngasih pasokan narkotika yang banyak agar si warga-warganya ini jadi lumpuh semua. Emang jahat narkotika itu. Iya, kirain emang jahat. Dia emang jahat ya. Iya, Nah, emang jahat. akhirnya pada suatu saat nih ada salah satu pemimpin kekaisaran Tiongkok namanya Lin Jexu, teman-teman. Nah, dia ini akhirnya sadar nih, wah ini rakyat gua pada lemes semua, kenapa ya? Oh, gara-gara kebanyakan narkotika. Akhirnya dia perang lah. Nah, di situ ada namanya perang candu, guys. Perang candu. Nah, kemenangan dari Tiongkok inilah yang ngebikin PBB menetapkan pada tanggal 26 Juni adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Keren banget tahu sejarahnya. Aku baru tahu sih. Iya, aku mau nambahin nih. Iya, boleh, Apalagi tuh, Jadi Kak? kan kalau tadi kan ngomongnya karena kayak kalau udah konsumsi banyak lemes kan. Iya. Nah, sebenarnya tuh tadi si Inggris. Inggris sebenarnya Inggris tuh ngasih ke Tiongkok tuh tadinya kayak manipulasi gitu loh kan.
efek narkoba itu bukan secara langsung nih, tapi kayak pelan-pelan Iya, dulu. perlahan. Itu tuh dia tuh bikin tenang, bikin stamina tambah kuat. Kalau misalkan badan kalian capek, terus kalian konsumsi narkoba, itu tuh langsung jadi kayak sehat fit. Tapi setelah 3 hari atau 2 hari kemudian tuh badan kalian lemas, Benar. jadi kecanduan, dan itu tuh malah bikin tadinya mereka semangat buat perang, jadi kayak pelan-pelan jadi kalah. Iya, jadi iya. betul banget, betul banget. Ya, makanya berarti ternyata ada kaitannya ya ini antara yang digital ataupun yang narkotikanya juga ada kaitannya dengan kesejahteraan emosionalnya. Gitu. Jadi emang wow. Jadi udah tanggal 26 Juni ini ternyata banyak banget maknanya ya. Betul, Nggak cuma betul. sekedar hari anti narkotika, tapi juga ada sejarahnya di dalamnya. Terus punya arti yang lebih luas gitu daripada narkotika ternyata sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman di sini harus tahu juga bahwasanya sekarang yang bikin kecanduan itu bukan cuma sekedar hal-hal yang kayak narkoba aja, tapi memang kayak digital, terus juga hal-hal lainnya kayak sebenarnya kopi kayak kafein gitu juga ya. Tapi Iya, memang betul. seperti, tapi ya udahlah. Iya, Harus betul, tahu guys. batasannya. Betul. Benar. Intinya kayak gitu. Ya, Nggak boleh mungkin- sering-sering. Udah kali gitu aja kan. Iya, udah ya. Nanti Udah, cukup kali nextnya ya. mungkin di next episode. iya. Kalau Next episode tahun kali depan. ya. Tahun depan. Tapi kan kita udah nggak Iya, kita udah nggak ya, bareng akan nih. bersama teman-teman yang lain. Iya, nanti mohon teman-teman di belakang sini dilanjutkan ya. Iya. Ya lebih menarik lagi, lebih seru, pokoknya pembahasannya lebih jauh lagi. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Udah mendengarin tadi penjelasan-penjelasan dari kita ya, walaupun banyak bercandanya. Jadi ya, makasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sampai Jumpa. Kita sabar dulu deh. Kita ada slogannya ya sih. Ada slogan nggak dari don't Akarin? get addicted, get educated. Kita baca bareng-bareng kali ya. Iya, Bareng-bareng mungkin kali ya. teman-teman bisa dibantu kali ya. Iya. Oke. Apa ini ngomongnya? Hani 2025. Hani 2025 ya? Oke, 1, 2, 3. Hani 2025. Don't get addicted, get educated. Yeay.